Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Berjumpa kita di sore yang cerah ini untuk membahas sebuah persoalan yang terjadi atau yang menyangkut kepada siswa kita di sekolah. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bahas tentang masalah dan kasus yang mungkin terjadi kepada siswa kita di sekolah. Nah, kali ini saya meminta Bapak Ibu untuk mengeluarkan ide-ide atau menyampaikan pendapatnya tentang kasus dan masalah. Jadi nanti saya akan coba bagikan link Padlet di kolom komentar. Sebelumnya saya akan coba share screen dulu. Jadi Bapak Ibu nanti silakan dituliskan di kolom komentar. Sudah saya bagikan link Padletnya. Silakan Bapak Ibu nanti menuliskan, nah masalah itu apa, kemudian kasus apa menurut Bapak Ibu. Jangan lupa tulis nama, kemudian persamaannya apa, lalu perbedaannya apa. Silakan Bapak Ibu. Ya, sepertinya ini sudah ada ditulis oleh Bu Tri. Masalah itu terjadi pada diri sendiri. Nah, ayo Bu Ailen sepertinya sedang mengetik ini. Bu Hermi bilang masalah itu terjadi sendiri. Kemudian Pak Suhendri mengatakan masalah itu keadaan yang tidak diharapkan. Jadi semua kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan itu merupakan suatu masalah. Bu Ailen menuliskan menyebabkan situasi yang sulit. Lalu kita lihat kasus kata Bu Tri, ada perkara yang timbul atau ada akibat yang ditimbulkan. Kemudian Pak Hendri bilang kasus itu terjadi tanpa diduga. Bu Ermi bilang kriminal, kasus itu berbau-bau kriminal. Dan Bu Ailen mengatakan kasus itu pasti merugikan orang lain. Nah, kita lihat lagi persamaannya apa. Persamaannya kata Bu Tri sama-sama menimbulkan akibat. Kemudian Bu Ermi bilang ada yang dirugikan. Kemudian Bu Ailen bilang ada penyebabnya. Nih Pak Suhendri, kira-kira apa persamaannya Pak? Silakan ditulis. Butuh penyelesaian. Kemudian di perbedaan, Bu Tri bilang waktu terjadinya berbeda. Jadi masalah sama kasus itu waktunya berbeda. Kita lihat dulu sebelum kita gali lebih lanjut. Bu Ermi bilang tindak lanjutnya berbeda. Bu Ailen pasti ada dampaknya. Kemudian Pak Suendri mungkin yang nulis dampaknya. Oke, saya ingin menggali lebih lanjut pendapat Bapak Ibu semuanya. Nah, yang pertama Bu Tri dulu. Kenapa Bu Tri bilang waktu terjadi masalah dan kasus itu berbeda? Seperti apa idenya Ibu? Silakan. Baik, Ibu, saya melihat antara masalah dengan kasus itu berbeda dari segi waktunya. Karena kalau sudah berupa kasus itu biasanya terjadinya tanpa diduga gitu, jadi spontanitas. Tapi kalau masalah itu mungkin ada rentang waktu yang agak lama yang muncul gitu. Tapi ketika sudah menjadi kasus berarti secara tiba-tiba atau spontaneous muncul dia, tiba-tiba dia berkelahi gitu. Jadi tanpa perencanaan sama sekali kejadiannya terjadi. Mungkin itu Bu. Oh, jadi kalau kasus itu terjadi tiba-tiba begitu Bu ya? Tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Nah, kalau Bu Hermi Suswanti, ini tindak lanjut ini berbedanya seperti apa Ibu antara kasus dan masalah? Coba bagaimana idenya ini Bu? Pendapatnya. Misalnya, kalau kasusnya, kalau menurut saya ini Ibu Santi ya, kalau kasusnya ringan-ringan aja, misalnya dia Bapak suka rambut dibiarin panjang,
udah dipotong. Nah, besoknya diingetin baru dipotong. Terjadi beberapa kali ya gitu. Paling ya penanganannya cukup dilakukan oleh BK saja. Tapi, nah kalau dia terjadi ya hal seorang anak mencuri, misalnya itu mencuri di warung orang lain gitu ya. Ini pasti akan melibatkan pihak luar seperti kepolisian. Nah, itu penanganannya akan sangatlah rumit. Gitu maksud saya. Tindak lanjutnya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika masalah terjadi itu tindak lanjutnya bisa saja penanganannya di tingkat level wali kelas saja kalau terjadi di sekolah. Tapi kalau kasus ini bisa saja tindak lanjutnya bisa ke pihak-pihak yang di luar sekolah kita. Mungkin seperti itu. Kalau tergantung besar kecil masalahnya. Selanjutnya silakan antara Bu Ailen atau Pak Suhendri, siapa yang duluan mau menyampaikan pendapat mungkin tentang perbedaan ini yang agak sedikit menarik untuk kita bahas. Ya, saya sudah punya daftar antrian di sini yang angkat tangan. Ya, silakan Pak Suhendri terlebih dahulu. Ya Bu, menurut saya perbedaannya itu adalah cara penanganannya Bu ya. Cara penanganan ini antara kasus dan masalah mungkin dalam tanggapannya gitu kan. Jadi kalau masalah cara penanganannya bisa secara secara ditindak gitu. Namun yang cara kasus penanganannya harus saat itulah, atau boleh dikatakan krusialnya saat itu, maka harus ditangani pada saat itu, tidak perlu menunggu pihak-pihak lain. Jadi kalau masalah mungkin harus menunggu atau melibatkan pihak-pihak lain itu secara tahapan-tahapan, mana yang lebih dulu menangani atau mana yang belakangan gitu. Jadi kita demikian Bu, cara penanganannya. Oke, terima kasih Pak Suhendri. Jadi kalau masalah itu mungkin penanganannya mengikuti prosedur gitu ya Pak ya. Tapi kalau kasus itu butuh penanganan yang cepat, yang artinya tidak perlu mengikuti prosedur yang ada. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Bu Ailen, silakan Bu Ailen. Menurut saya kalau masalah itu berdampak pada yang membuat masalah itu sendiri. Sedangkan dalam kasus itu bisa dampaknya lebih luas kepada diri yang membuat yang berkasus itu, juga kepada orang lain begitu. Oke, jadi menurut Mbak Ailen kasus itu bisa berdampak lebih besar gitu Bu ya. Kalau masalah mungkin hanya pada diri yang bermasalah saja, tapi kalau kasus itu mungkin bisa pada dirinya, orang lain dan lingkungannya. Mungkin seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat kembali dari apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan di sini dan apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan pendapat-pendapatnya, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa sebenarnya masalah dan kasus itu hampir mirip dan mungkin saja dilakukan oleh siswa di sekolah. Cuma yang berbeda sekarang adalah yang paling mendasar itu adalah tadi seperti yang disampaikan Pak Suhendri, bahwa kasus itu lebih cenderung terjadi secara tiba-tiba. Jadi dengan memahami ini, kita semua berharap sebagai seorang guru kita bisa membedakan mana yang masalah dan mana yang kasus yang terjadi pada siswa kita. Jadi dengan mengetahui perbedaannya itu, kita bisa memberikan penanganan dan memberikan dengan cara yang tepat pula. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas sore ini Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas ide-ide cemerlang yang sudah disampaikan. Semoga di kemudian hari, di lain waktu, kita bisa bertemu kembali untuk membahas persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita. Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu.